Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang telah membawa kami ada di tempat ini pada sore hari ini. Dalam ibadah perdana MDC Satelit Tanjung Karang. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak kuat Tuhan. Kami percaya ini bukan sekedar langkah pelayanan, tapi bagian dari rencana Engkau yang besar bagi kota Bandar Lampung ini. Dan generasi-generasi di dalamnya. Kami percaya Tuhan ini adalah langkah awal yang Tuhan sudah tetapkan. Tanjung Karang untuk kemuliaan nama Engkau. Tanjung Karang untuk meninggikan nama Engkau. Raja di atas segala raja. Biarlah orang di sekitar Tanjung Karang ini bisa mengenal Tuhan. Bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup mereka. Biarlah pakai kami Tuhan setiap minggunya. Membawa kabar baik. Membawa sukacita. Membawa kasih-Mu Tuhan. Tanjung Karang bisa penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Melalui setiap dari kami yang hadir Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami membuka hati dan pikirannya kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk dihidupi. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Bukan dengan kehebatan manusia, tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus yang mengubahkan, singkapkan setiap penghalang dalam hati kami. Entah itu rasa lelah, kecewa, bahkan rasa merasa tahu. Biarlah setiap kalimat yang keluar bukan hanya terdengar di telinga, tapi kalimat itu bisa menembus hati setiap orang yang mendengar dan menyala-nyalakan iman kami. Kami mau berkata, berfirmanlah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Jadikan tempat ini tanah yang subur bagi benih firman-Mu, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore. Saya jujur ya saudara, di luar ekspektasi saya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Izinkan sebelum kita memulai perdana ibadah ini, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Pendeta Kris Sukatmono. Istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya mempunyai 3 orang anak, Carola, Axelian, dan Niklaus. Dan saat ini saya melayani sebagai gembala di gereja MDC, Masa Depan Cerah di kota Bandar Lampung ini, saudara. Dan juga saya sebagai pemimpin kesan. Dan saya bersama dengan Bapak Pendeta David Handioko, boleh bangkit berdiri. Kami berdua sebagai gembala di gereja ini, saudara. Saya percaya Tuhan ini adalah awal yang baik, saudara. Kita sabar-sabar sedikit ya, saudara. Saya juga baru pertama kali menginjak ruangan ini ya. Memang biar ada tambahan kegiatan baru ya, saudara ya. Jadi setelah kita mendapatkan firman pada sore hari ini, saya percaya kalori saudara banyak yang terbuang, saudara. Ya. Asokani ada ruangan lantai 5 lagi, saudara, kapasitas 300 orang. Siapa tahu saudara bisa bantu kami untuk bisa mengisi ruangan itu lagi. Amin. Judul firman hari ini adalah menerima kuasa Tuhan melalui kerendahan hati. Saya mulai dengan kata-kata seperti ini, saudara. Berbeda dengan ikan kakap. Langsung ibu-ibu, kakap, ya. Bawal, tuna, atau kerapu yang banyak dikenal orang. Nama ikan buntal mungkin jarang kita dengar. Padahal ikan laut ini memiliki berbagai keistimewaan. Salah satunya adalah sistem pertahanan dirinya. Ketika menghadapi bahaya, ikan buntal dapat menggelembungkan dirinya sehingga menjadi seperti sebuah bola. Dengan demikian, ikan predator akan mengalami kesulitan untuk memangsa ikan buntal tersebut. Makanya dalam bahasa Inggris,
ikan buntal itu disebut sebagai puffer fish, yang artinya adalah ikan yang menggembung. Tapi tunggu dulu saudara, selain jago menggembung, ikan buntal ini juga punya jurus racun super mematikan. Ya, organ tubuh ikan buntal itu mengandung zat yang namanya tetrodotoxin. Salah satu jenis racun yang sangat berbahaya. Begitu berbahayanya sehingga kekuatannya 1000 kali kekuatan racun sianida. Racun yang ada pada seekor ikan buntal ini dapat menewaskan 30 orang dewasa. Jadi fix ya saudara ya, jelas ya. Jadi kalau saudara di laut dapat ikan buntal, lalu jangan teriak senengan, mami, aku dapat ikan buntal, asik. Pulangnya kita goreng ya, terus kita makan pakai sambal. Jangan saudara, ya bahaya. Dan yang menariknya, dalam bahasa Inggris, kata puff ini yang menjadi nama ikan buntal, selain berarti mengembus atau meniup, juga dapat diartikan sebagai tindakan menyombongkan diri. Sebagai contoh kalimat ini, she always puff herself up. Artinya dia selalu membesar-besarkan atau menyombongkan dirinya. Nah, jadi ternyata ikan buntal dan kesombongan itu sama-sama beracun saudara. Yang satu dari ikan buntal memang benar racun ya. Yang satunya bisa jadi racun, tapi racun hati bagi yang mengidapnya. Dan keduanya sama-sama jadi racun mematikan. Yang mengerti katakan amin. Berulang kali dinasihatkan dalam Alkitab supaya orang hidup dalam sikap rendah hati yang merupakan lawan kata dari kesombongan. Salah satunya yaitu dengan meneladani kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Dia, Tuhan Yesus, yang semestinya duduk di tahta kemuliaan yang agung, ya, rela turun menjadi manusia. Bukan manusia biasa, tapi turun menjadi hamba yang melayani. Dan dia tidak sekedar menjadi hamba, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya, bahkan sampai mati di kayu salib untuk membereskan dosa saya dan saudara. Luar biasa bukan? Tuhan yang posisinya setinggi itu malah memilih merendahkan diri sedalam itu. Dan dari situ kita belajar, sebenarnya berkat Tuhan itu kayak air. Gak pernah naik ke tempat yang tinggi, tapi selalu mengalir dan mengisi ke tempat yang rendah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi di dalam Alkitab, baik kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru, berulang kali diberikan contoh tentang pentingnya sikap rendah hati. Supaya setiap kita bisa mengalami yang namanya pertolongan dan kuasa Tuhan yang memulihkan. Salah satu pelajarannya adalah melalui kisah hidup dari Naaman, yaitu yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Mari kita pelajari kisah Naaman sore hari ini. Untuk itu kita baca terlebih dahulu ayat yang pertama sampai yang ketiga untuk mengetahui latar belakang dari peristiwa ini. Saya bantu bacakan untuk saudara semua. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata, yaitu gadis tawanan tersebut, berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Naaman adalah panglima dari kerajaan Aram yang terletak sebelah timur laut Israel dan yang kini bernama Suriah. Seperti di masa sekarang,
sekitar 2800 tahun yang lampau, yaitu ketika kisah di kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini terjadi, ibu kota kerajaan Aram juga adalah Damaskus. Naaman adalah seorang perwira yang gagah perkasa. Di dalam kepemimpinannya, kerajaan Aram mengalami kemenangan demi kemenangan di berbagai peperangan, sehingga ia menjadi seorang yang sangat terpandang dan dihormati. Bahkan Raja Aram pun berasa segan sekali kepadanya. Namun perwira yang gagah perkasa ini menderita suatu penyakit yang di dalam istilah Alkitab bahasa Indonesia di masa lalu disebut sebagai kusta. Suatu kondisi sakit kulit yang di masa itu tidak dapat diobati. Melalui kondisi yang ia alami tersebut dan hal-hal yang Naaman alami berikutnya, Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri panglima kerajaan Aram tersebut, sehingga mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan belajar, saudara, ada 3 cara Tuhan dalam membentuk kerendahan hati setiap orang. Yang pertama, cara Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri seseorang adalah dengan mengizinkan orang tersebut melewati kesukaran. Di 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa tetapi menderita suatu penyakit kulit. Naaman itu jenderal top, saudara. Setuju gak? Gagah. Kalau di zaman sekarang Instagramnya itu centang biru. Iya kan? Ya. Dihormati rakyat dan dijuluki sang perkasa. Tetapi ia menderita suatu penyakit kulit yaitu kusta yang tidak mampu ia atasi. Naaman punya pencapaian, punya nama besar, tapi ada kesukaran dalam hidupnya yang gak bisa diselesaikan pakai prestasinya. Tapi ada kesukaran dalam hidupnya yang tidak bisa diselesaikan pakai nama besarnya dia. Dengan cara demikian, Tuhan sedang menyadarkan Naaman akan keterbatasan dirinya. Bahwa sesungguhnya di balik seorang perwira yang gagah perkasa, bisa juga loh mengalami keadaan yang tidak berdaya. Bukan itu aja, saudara. Naaman itu harus mendengar dan mengikuti nasihat seorang gadis remaja Israel yang menjadi tawanan dan pelayan dari istrinya. Saudara, kalau di zaman sekarang di mana-mana biasanya orang bawah dengerin bos. Setuju gak, saudara? Tapi ini beda, malah kebalikannya. Bos yang dengerin anak kecil. Tapi ya mau gimana lagi, saudara? Kalau bahasa Ibrani-nya, Naaman itu udah bohwat. Tahu istilah bohwat? Ya? Bohwat, coba sama-sama katakan, bohwat. Ya, mau gak mau. Sekarang Naaman yang harus mendengar dan mengikuti nasihat dari gadis yang bahkan tidak disebutkan namanya itu, agar Naaman menghadap Nabi Elisa yang ada di Samaria untuk memperoleh kesembuhan. Saudara, penyakit kusta itu dimulai dari bintik kecil. Tampak sepele memang. Masalahnya, dosa pun juga begitu loh. Dimulai dari hal yang sepele. Tapi kalau tidak diselesaikan akan tumbuh. Jadi kebiasaannya akan merusak hidup kita. Dosa adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Dan tahu, saudara, upah dosa itu apa? Kutuk, maut, neraka, binasa, penghukuman kekal. Tapi apa kata firman Tuhan?
di kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Bunyinya seperti ini. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa saudara? Pemberian Allah. Karena pemberian Allah saudara, kita bisa mendapatkan berkat keselamatan. Sukacita, hidup yang kekal di bumi dan di sorga. Di dalam Kristus Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, ada pertanyaan begini saudara. Pak, apa salahnya sih Pak kalau saya chatting sama teman saya yang lawan jenis? Kan cuma teman. Sering ya dengar istilah begitu ya saudara ya. Kan cuma teman gitu ya saudara ya. Kalau saudara sudah punya suami atau istri, lalu saudara enjoy chatting dengan lawan jenis, kelihatannya sepele ya. Tapi saya mau kasih tahu, itu bisa bermasalah loh. Ya, saya mau tanya, chatting lawan jenis itu dosa enggak? Pendeta didiemin itu tanda kesombongan. Saya mau tanya, chatting lawan jenis itu dosa enggak? Enggak dosa. Di awal enggak dosa, tapi coba chatting terus. Kalau chatting dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan, dalam hal penting, it's okay, fine. Itu enggak masalah. Gimana persiapan untuk acara besok? Sudah selesai belum? Sudah. Nah, nggak perlu pakai embel-embel. BTW, nah, kamu lagi ngapain? Kamu lagi di mana nih? Lagi di kafe. Sini yuk. Udah makan belum? Belum. Kan nungguin kamu. WK. Mulai keluar jurus mautnya saudara, ya. Pak, saya mau kasih tahu ya, next time kalau ada wanita yang chat saudara aneh-aneh, Bang, sibuk nggak? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Saudara jawab begini, kepo. Jawab apa Pak? Kepo, ya. Begitu ya saudara ya. Demikian juga ibu-ibu. Ada laki-laki yang sudah punya istri, ngechat saudara, gimana kondisi kamu? Wih. Mulai dia ngechat tipis-tipis. Tahu nggak sih, hari ini kamu tuh kelihatan beda banget loh. Apa tuh istilahnya, glowing-glowing gitu. Bales chatan para pria itu, ketik jijik. Bilang apa ibu? Jijik ya. Kalau bisa pasang emoji muntah. Nanti saya kasih tahu gambar emoji muntah yang warna hijau itu saudara ya. Tekan emoji itu saudara. Memang gak ada yang salah. Gak dosa kok cuma chatting. Tapi kalau itu dilanjutkan akan berujung pada dosa perselingkuhan. Yang udah punya suami atau istri, udahlah. Chat lawan jenis secukupnya. Nggak usah lebay Pak. Nggak usah lebay Bu. Amin. Perempuan sama laki-laki saya mau katakan begini. Nggak bisa jadi sahabat. Pasti suatu saat salah satunya itu baper. Mau konseling pun pria ketemu dengan pria. Wanita ya ketemu dengan wanita. Iblis itu nggak perlu pintu yang terbuka lebar. Iblis itu hanya perlu celah. Celah itu besar atau kecil? Celah itu kecil dan sempit untuk iblis bisa masuk. Dan kalau iblis sudah masuk, selesailah keluarga kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tapi Pak,
Saya sih nggak ada kesukaran sih Pak di bagian itu. Oke, nggak apa-apa. Hari ini saya mau kasih tahu begini saudara. Mungkin saudara nggak jatuh dalam masalah perempuan. Oke. Mungkin saudara nggak jatuh dalam masalah laki. Mungkin saudara nggak jatuh dalam masalah duit. Mungkin saudara nggak jatuh dalam banyak hal. Saudara nggak berbohong, saudara nggak bejat dan lain sebagainya. Tapi kalau otak saudara merasa diri saudara paling benar. Mohon maaf ya, saya harus katakan itu juga dosa. Namanya sombong rohani. Dosa yang tidak dapat diampuni hanya satu, yaitu dosa yang tidak diakui. Pengakuan itu buat Tuhan bukan untuk merendahkan kita loh, tapi buat Tuhan memulihkan kita. Ya mengerti, katakan amin. Ada ibu-ibu saudara cerita kepada saya, Pak, kenapa ya Pak? Saya ini punya sakit kepala terus menerus. Bertahun-tahun. Malam pada waktu saya tidur tiba-tiba bisa sakit kepala hebat banget. Saya gak bisa tidur sampai pagi. Saya sudah berobat Pak ke Singapura. Suntik dari dokter Singapura. Sudah dicek. Bukan masalah penyakit yang gimana-gimana Pak. Tapi dokter Singapura pun juga nggak bisa ngomong dengan jelas, saya ini punya sakit apa? Kenapa sih Pak? Ini bisa terjadi dalam hidup saya. Saya capek Pak. Saya lelah Pak. Padahal saya ini nggak kurang-kurang, udah doa sama Tuhan. Apa saya jadi tawar hati aja ya Pak ya? Nggak usah doa-doa lagi, nggak usah ibadah-ibadah lagi. Saya nggak usah ada pengharapan lagi sama Tuhan. Di luar sana banyak kok Pak, yang gak doa, yang gak ibadah, tapi hidupnya sehat aja dan terlihat diberkati. Saudara, ingat, Naaman, seorang panglima yang gagah perkasa, tetapi punya penyakit kusta. Pesan yang saya mau sampaikan pada saudara sore hari ini adalah, seindah-indahnya saudara melihat situasi orang lain, bahkan sekelas Panglima Naaman sekalipun. Bahkan sekelas Panglima Naaman sekalipun. Setiap kehidupan orang punya tetapinya masing-masing. Yang mengerti katakan amin. Masalah apapun itu. Begitu juga dalam hidup saya saudara. Yang saya sudah menjadi pendeta, hamba Tuhan. Cuma saya belum cerita aja. Tetap ada hidup saya tetapinya itu. Kebenarannya adalah Tuhan izinkan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatannya kita. Bukan untuk saudara malah menjadi tawar hati, kecewa. Bukan. Sebenarnya supaya Tuhan pengen kita belajar sujud, menyembah, merendah. Amin. Naaman harus sampai pada titik mengakui, aku butuh pertolongan Tuhan, aku sadar aku gak mampu. Kerendahan hati itu baru lahir saat kita sadar ternyata kita ini gak cukup kuat ya. Dan satu-satunya jalan keluar adalah bersandar penuh kepada Tuhan. Kenapa aku doa, baca firman? Kenapa? Karena aku tahu aku gak kuat saudara. Aku butuh Engkau ya Tuhan. Kenapa aku rajin ikut komsel, ikut kesan? Karena aku tahu aku lemah. Aku tahu di kesan Tuhan akan siapkan orang-orang yang membangun aku. Aku bisa semuanya itu hanya karena Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kalau saudara menjalankan prinsip itu, kuasa Tuhan akan nyata dalam diri saudara. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau Yesus. Kita kasih tepuk tangan paling meriah sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Poin yang kedua, cara Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri seseorang adalah dengan mengizinkan orang tersebut melewati pengalaman diremehkan orang lain. Di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8, itu ditulis tentang lika-liku perjalanan Naaman untuk menemui Nabi Elisa. Selanjutnya saya bantu bacakan di 2 Raja-Raja, pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir. Tetapi Naaman marah, lalu pergi sambil berkata, sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Kelihatannya ya saudara, Elisa sengaja untuk tidak keluar menemui Naaman. Namun mengutus pesuruhnya atau kacungnya ya untuk menemui panglima kerajaan Aram tersebut. Akibatnya hati Naaman sangat tersinggung karena merasa diremehkan oleh Elisa. Tentunya Naaman itu datang mencari Nabi Elisa dengan gambaran pengharapan, yaitu muncullah seorang nabi keluar menyambutnya pada waktu Naaman datang. Lalu nabi itu sebut nama Tuhan dia. Lalu nabi itu menggerakkan tangannya di bagian yang Naaman sakit. Lalu tiba-tiba celing, sembuhlah Naaman. Tapi apa yang Naaman dapat? Pejabat penting kenegaraan kalau datang pasti bawa rombongan pengawalnya banyak gak saudara? Banget ya. Tentunya dengan rombongan yang sudah seperti itu, mereka ingin siap disambut layaknya tamu VVIP, iya kan? Saat tiba, cuma asisten Nabi doang yang keluar nyambut Naaman. Terus nyuruh yang menurut Naaman gak masuk akal pula, yaitu mandi 7 kali di sungai yang dia anggap kurang layak karena kotor. Karena menurut Naaman masih ada sungai-sungai lain yang lebih baik. Saat itu Naaman berkeputusan, udah kita pulang aja, cari nabi lain aja. Emangnya cuma lu doang nabi di dunia ini yang bisa nyembuhin gue. Naaman saat itu sungguh-sungguh dalam kondisi mutung saudara. Ya, Naaman saat itu segeralah bersiap-siap mau pulang kembali ke Damsik. Kalau saja niatan pulang itu tidak dicegah oleh pegawai-pegawai Naaman, seperti yang ditulis di ayat ke-13 yang nanti saya bacakan buat saudara, maka Naaman akan pulang tetap dalam keadaan menderita kusta dan tidak mengalami kesembuhan. Saudara, kenapa sih Tuhan mengizinkan kita mengalami diremehkan orang? Pernah gak saudara? Karena kalau kita sedang dalam posisi dipuji dan disanjung orang, maka di saat seperti itu kerendahan hati
itu tidak akan terlihat sungguh-sungguh. Betul nggak saudara? Ya, ya. Karena ketika hati kita sedang merasa nyaman karena pujian, sanjungan orang, maka dengan mudah kita akan berkata, bukan saya kok Pak. Jangan saya yang dipuji Pak. Karena segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Begitu kan saudara? Tapi beda. Ketika kita sedang diremehkan orang lain, di saat seperti itu, apa mungkin kita berani mengatakan, gak apa-apa saya diremehkan. Saya memang pantas diremehkan. Dan hanya Tuhan yang pantas dipuji. Apa mungkin kita berani berkata seperti itu? Ujian kerendahan hati di poin kedua ini adalah bukan saat saudara dihormati semua orang, tapi saat saudara diperlakukan standar, bahkan diremehkan, dan hati saudara tidak terganggu. Yang mengerti katakan amin. Kerendahan hati yang sesungguhnya bukan diuji saat kita ada di atas panggung, tapi itu diuji saat kita sedang tidak dikasih panggung. Sedang gak dianggap. Dan kita tetap tidak sakit hati. Amin. Saya mau kesaksian tentang turunnya berat badan saya sekitar 5 kilogram saudara. Suatu ketika istri saya sebenarnya yang duluan bertekad menurunkan berat badannya dia saudara. Kebetulan ada temannya yang memotivasi dia. Nah, saat temannya datang ke rumah kami, kebetulan saya juga ada di rumah. Temannya itu bilang ke saya, ayo Pak Pendeta, coba sini ikutan nimbang. Jadi saudara, dia itu ada membawa satu jenis timbangan yang tidak hanya memunculkan berat badan, tapi bisa muncul data yang lain juga saudara. Singkat cerita, saya timbang lah saudara. Saya saat itu jujur cukup pede sebenarnya saudara. Dalam hati kecil saya, ngetes kok sama orang yang hobi olahraga. Gitu saudara. Terus hati kecil saya ngomong begini, kan saya pendeta pertama di MDC yang berhasil lari finish 42 kilometer. Sombong. Jujur saudara, jujur. Di saat itu saya muncul perasaan sombong seperti itu. Ya. Setelah timbang, ternyata hasil tentang diri saya itu kurang bagus. Ada beberapa data dalam tubuh saya yang menurut teman istri saya itu harus diturunkan. Yang saya ingat adalah muncul istilahnya nilai body age atau umur tubuh saya, tubuh fisik saya. Ternyata sebenarnya saya ini malu mengatakannya, tapi khusus untuk ibadah sore saya sampaikan juga lah. Ternyata nilai body age saya, tubuh fisik saya itu 9 tahun lebih tua dari umur saya saat ini. Kaget saya saudara. Saya pikir-pikir ternyata tubuh saya ini sudah lebih rongsok banyak dari umur saya. Aduh. Lalu ada namanya nilai visceral fat dalam tubuh saudara. Nilai visceral fat itu apa sih? Itu adalah nilai lemak yang tersimpan dalam lingkar perut saya ini. Ya. Dan nilai visceral fat saya saat itu cukup tinggi. Lihat data saya begitu. Teman istri saya itu spontan langsung bilang ke saya, ayo Pak Pendeta kurangin makan. Lingkar perut Bapak tuh besar loh. Dalam hati saya sebenarnya ada sedikit penolakan.
pada waktu saya mendengar kata-kata itu. Enak aja ngajarin orang yang olahraganya nggak lebih banyak dari saya. Tapi karena istri saya yang bertekad diet saudara, mau nggak mau menu makanan di rumah saya juga berubah. Betul, saya kan panglima di keluarga. Tapi masalahnya istri saya pang 6 saudara. 5 sama 6 kalah, iya nggak? Jadi saya nurutlah, ikut makan apa aja yang disiapkan istri saya. Saya mulai kurangin makan. Prinsip sederhananya adalah saya harus melakukan defisit kalori dalam tubuh saya. Kalori yang masuk ya nggak boleh lebih banyak dari kalori yang keluar. Kalau prinsip hidup saya sebelumnya, saya nggak mikir sama sekali begitu. Nggak saya pikirin. Misal saya sudah olahraga lari, ya. Jadi saya tetap makan banyak aja, jojong, sebodoh amat. Karena saya mikir wajarlah saya makan bebas. Toh olahraga saya juga udah banyak, ya kan? Berjalan waktu, beberapa bulan berjalan. Saya rutin nimbang lagi. Puji Tuhan saudara. Berat badan saya berangsur turun. Dan nilai-nilai seperti body age dan visceral fat juga sudah mulai menurun. Walaupun belum ideal. Mudah-mudahan kebiasaan ini bisa saya terus pertahankan saudara. Mohon doanya ya saudara ya. Karena kalau ketemu momen libur, jalan-jalan sama istri dan anak, itu bisa jadi pola makannya berubah lagi saudara. Yang saya mau bilang begini saudara. Gak apa-apa loh saudara, kalau hari ini ada orang yang ngerendahin saudara. Gak apa-apa kalau hari-hari ini ada orang yang ngeremehin saudara. Gak apa-apa kalau hari-hari ini ada orang yang ngetawain saudara. Gak apa-apa kalau hari ini ada orang yang bilang, halah dasar orang miskin. Halah dasar orang susah. Halah dasar dari keluarga broken home. Halah dasar SMA aja gak lulus. Halah dasar lu aja yang gak beres. Dan halah yang lain. Shalom anak muda. Shalom. Kalau hari-hari ini kamu sedang diremehkan, dengar baik ya, jangan langsung marah. Gak usah kepancing emosi saudara. Oke, gue buktiin. Motor, gue beli. Mobil, gue beli. Pesawat, gue beli. Habis itu baru mikir, gila ya, kalau gue beli semua, beli duit dari mana ya? Pesan saya, kalem aja kalau diremehin. Amin. Slay. Ya. Yang Gen Z pasti tahu. Yang benar itu tunjukin lewat karakter saudara. Kekudusan saudara. Tutur kata saudara. Hikmat saudara tetap yang baik. Amin. Shalom para orang tua. Shalom. Kalau saudara sedang diremehkan, pesan saya, jangan marah. Jangan apa saudara? Jangan marah. Setelah saudara diremehkan, wah awas lu ya, gue parang juga nanti. Saudara, gini loh saudara. Nggak ada loh saudara. Orang yang kalau lagi marah-marah tuh cakep. Nggak ada. Gila ya, Enci itu kalau lagi marah-marah tambah cakep aja. Nggak ada saudara kayak begitu. Bener, nggak ada. Jaminlah omongan saya ini. Yang benar itu tunjukinlah lewat kebijaksanaan saudara. Amin. Tunjukinlah bahwa sampai memutih rambut saudara itu adalah bukti. Kalau Tuhanlah yang menggendong kehidupan saudara selama ini. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nggak apa-apa diremehin sama manusia, disepelekan, monggo, silakan. Tapi saudara diem aja, tahan mulut saudara. Terus lakukan tugas saudara, pekerjaan saudara. Ingat, dengar baik, fokus ke buahnya. Jangan fokus ke durinya. Yang mengerti katakan amin. Fokus bertumbuh.
Bukan apa kata orang. Bahkan jangan pedulikan apa pikiran orang tentang diri saudara. Tiap hari fokus aja apa pikiran Tuhan tentang diri kita. Ya, saya percaya kalau saudara terus begitu, nggak nyerah sama Tuhan, lakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Saudara akan melihat tangannya Tuhan yang kuat itu angkat saudara. Tangannya Tuhan yang kuat itu promosikan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Apa maksud saya dengan kata-kata begini? Awalnya kita boleh gagal, ya kan? Awalnya kita boleh kok diremehin. Awalnya boleh kita disepelein, gak dianggap. Tapi saya percaya sebagai pendeta, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, cara Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri seseorang adalah dengan mengizinkan orang melewati ujian ketaatan terhadap firman Tuhan. Di 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Lalu ia turun memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Sebenarnya gini saudara, Naaman itu mutung, tersinggung, bukan semata-mata disuruh nyemplung ke sungai Yordannya, setuju gak? Tapi karena harga dirinya sudah terlanjur kena dengan penyambutan di awal oleh kacungnya Elisa. Setuju gak? Ya. Kalau orang Lampung bilang, orang kalau sudah kena piilnya, susah diberesin. Gitu gak? Apa itu piil? Gengsi, 2 juta rupiah, ambil sama Om Dwi. Gengsi, harga diri. Piil orang tuh macam-macam, beraneka ragam. Ada yang bilang begini saudara, kalau aku dimarahin masih gak apa-apa. Tapi kalau mertua sampai merendahkan orang tuaku, aku gak bisa terima di poin itu. Itu contoh piilnya kena. Aku gak apa-apa, pelayanan capek-capek di gereja gak dibayar. Tapi kalau teman pelayanan aku, itu bisa ngomongin aku di belakang, jujur, aku gak bisa terima di poin itu. Mending aku mundur aja di pelayanan ini. Itu contoh piilnya kena. Yang mengerti katakan amin. Di dalam pikiran Naaman juga begitu. Kalau nabi topnya Israel langsung, ya, yaitu Elisa sendiri yang kasih instruksi aneh, suruh mandi 7 kali di sungai Yordan, oke lah, mungkin Naaman masih bisa terima. Bener gak? Bahkan 15 kali nyemplung di sungai Yordan, kalau dia disuruh, mungkin Naaman masih jabanin. Masih dilakuin sama Naaman. Tapi masalahnya instruksinya sudah aneh. Yang suruh lakuin kelasnya, mohon maaf, kacung lagi. Itu yang Naaman bisa terima. Kalau Anda sopan, saya pun segan. Tapi kalau Anda lancang, oke, kali ini saya garang. Naaman udah di posisi begitu saudara. Mungkin kalau Naaman benar-benar ngambek, terus pulang dia ke Damsik, oke? Abis itu dia pulang, bisa jadi nih saudara, kemungkinan besar dia utus orang, kirim lagi ke rumah Elisa. Buat ngapain? Rumah Elisa dibom sama Naaman. Bisa gak Naaman berbuat begitu? Bisa banget. Panglima kesayangannya Raja Aram. Apa yang gak bisa untuk kelasnya panglima? Udah saking keselnya. Di saat hati Naaman yang lagi kesel banget, malah dibujuk sama anak buahnya untuk supaya nurut perintah kacungnya Elisa. Udah sih Pak, nurut aja. Kan gak susah sih, cuma nyembur doang di sungai Yordan. Iya, ngerti.
Nggak susah memang, cuma nyebur. Tapi masalahnya ini udah kena piil gua nih. Ya kan? Udah nyangkut harga diri. Gengsi dong bos. Emang aku cowok apaan? Ya, terkadang tuh kita juga gitu loh. Jujur aja. Terkadang tuh kita bukan merasa perintah Tuhan itu sulit dijalankan. Tapi karena hati kita sudah terlanjur pahit duluan sama proses yang kita alami. Jadi kita sudah males melangkah di proses lanjutannya. Ujian kerendahan hati di poin yang ketiga ini adalah soal seberapa cepat kita masih bisa tetap taat firman walaupun hati sudah pahit banget sebenarnya sama proses. Yang mengerti katakan amin. Orang yang kelihatan dari luar tutur bahasanya masih lembut, sopan, sikapnya masih terlihat baik. Saya nggak jamin itu selalu orang yang taat. Nggak jamin. Tapi bisa juga saudara, sebenarnya dia sudah keras, nggak mau taat karena hatinya sebenarnya sudah pahit. Beberapa orang menganggap sikap rendah hati itu bego. Sikap rendah hati itu lemah. Sikap rendah hati itu kalah. Wah, kamu digituin, jangan mau kamu digituin. Itu mah namanya kamu dibegoin. Jangan mau, kamu harus balas. No. Kebenarannya adalah orang yang kuatlah. Yang sebenarnya bisa melewati ujian kerendahan hati di poin yang ketiga ini. Naaman itu hampir kehilangan mujizat bukan karena dia kurang iman. Perhatikan. Tapi karena dia jaga gengsi. Tuh. Tapi waktu dia meletakkan gengsinya, harga dirinya yang sangat tinggi itu, oke? Di bawah perintah Tuhan. Mujizat dari Tuhan akhirnya turun dan Naaman alami. Amin. Dan ada yang lebih luar biasa terjadi dalam diri Naaman. Ketika Naaman awal datang ke Israel mencari Nabi Elisa, dia dalam keadaan sakit kusta dan belum mengenal Tuhan. Tapi karena dia pulang kembali ke negerinya, bukan saja ia mengalami kesembuhan dari sakit yang ia derita, tetapi seperti yang ditulis di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Naaman menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Pulang sebagai seorang yang percaya kepada Allah yang sejati, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Artinya kalau orang itu punya sifat kerendahan hati, punya hati yang selalu terbuka untuk Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia bukan saja hanya bisa menerima berkat kesembuhan jasmani saja. Tapi orang itu bisa mengalami anugerah Tuhan secara menyeluruh. Yaitu jasmani, jiwani, dan rohani. Dengar baik saudara di poin terakhir ini. Jangan karena satu kejadian seluruh hidup saudara jadi buruk. Jangan karena satu kesalahan seluruh jalan hidup saudara jadi berantakan. Jangan karena satu kebodohan rumah tangga saudara alami kehancuran. Jangan karena saudara enggak memilih taat untuk ngampunin. Terus saudara enggak ngampunin. Artinya saudara sedang buka untuk pintu dosa, iblis dan kawan-kawannya. Ya, awalnya saudara enggak ngampunin. Dari enggak ngampunin muncul yang namanya kebencian. Muncullah penyakit, kanker, tumor dan lain sebagainya. Itu semua menyerang ekonomi saudara. Lalu saudara jadi miskin, jadi bangkrut. Saudara sakit gak beres-beres. Saudara jadi makin pahit sama Tuhan. Saudara jadi miskin.
Saudara jadi makin pahit sama Tuhan. Pelan tapi pasti. Saudara juga jadi nggak mau pergi ke gereja. Saudara jadi mulai anti yang namanya didoain. No, aku nggak mau lagi didoain. Dimulai karena apa? Kepahitan. Dan akhirnya rancangan besar iblis itu kejadian beneran sama diri saudara. Kalau saudara nggak mau ngampunin, berkatnya Tuhan itu stuck, saudara. Tahu stuck? Mampet, saudara. Tidak bisa ngalir dalam kehidupan saudara. Tapi Pak, dia itu benar-benar loh Pak, jahat banget. Bahkan sampai sekarang, dia itu nggak ada yang namanya niat minta maaf sama saya. Saudara, nggak ada loh. Tulisan di Alkitab bilang, ampunilah orang yang minta maaf sama kamu. Tapi Pak, sekarang dia makin jadi Pak jahatin saya. Biarin aja. Itu urusannya dia. Karena tujuan mengampuni itu bukan untuk dia. Selama saudara tidak taat firman, tidak ngampunin, yang kamu sakiti pertama kali adalah bukan orang lain, tapi diri saudara sendiri. Yang saudara lukain pertama kali sebenarnya bukan orang lain, tapi diri saudara sendiri. Asal saudara taat, asal saudara enggak ngelawan perintah Tuhan. Pegang omongan saya sore hari ini. Saudara taat, buang semua alasan, tapi pak itu tadi, ya. Buang semua analisa pertimbangan saudara yang saya mau bilang ribet-ribet itu saudara. Orang yang taat itu sebenarnya mengizinkan Tuhan ikut campur dalam perkara hidupnya. Jangan mengandalkan otak saudara yang hanya segede bakpao untuk mereka-reka jalan hidup saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, yuk lanjut lagi yuk, jadi berkat bagi banyak orang. Yuk, lanjut lagi yuk. Jadi berkat bagi banyak orang. Jangan stop hari ini. Tuhan masih punya rencana besar bagi saudara di tempat ini. Katakan amin. Yakin dan percaya, ketaatan akan firman itu akan membuka pintu berkat dan mujizat Tuhan. Itulah namanya menerima kuasa Tuhan melalui kerendahan hati. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.